Akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan kinerja merupakan pilar utama yang mendukung tercapainya kinerja suatu organisasi secara efektif dan efisien. Masing-masing aspek tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi tidak hanya mencapai target yang telah ditetapkan, tapi juga melakukan dengan cara yang transparan, terukur, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Saya Nur Ajijah, NDH 29, berikut akan memaparkan hasil lesson learn materi klaster 1 terkait dengan manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar penilaian kinerja yang ada pada bidang pengembangan karir dan mutasi BKPSDM Kabupaten Banjar. Akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas adalah kata yang sering kita dengar tapi cukup sulit untuk kita pahami. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi dalam suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Adapun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disingkat dengan AKIP adalah bentuk perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. BKPSDM Kabupaten Banjar sebagai salah satu organisasi perangkat daerah dalam instansi pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai kewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pada lingkup BKPSDM. Bidang pengembangan karir dan mutasi sebagai salah satu unit kerja pada BKPSDM mempunyai kewajiban untuk mendukung terwujudnya AKIP BKPSDM, mulai dari tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan sampai dengan tahapan dari pencapaian kinerja organisasi BKPSDM. Saat ini kami akui bahwa di BKPSDM Kabupaten Banjar, implementasi terkait dengan SAKIP itu belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kenapa? Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah kurangnya komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk sama-sama mewujudkan akuntabilitas. Yang kedua adalah belum adanya penerapan sanksi bagi unit kerja maupun subunit kerja yang tidak melaksanakan AKIP. Yang keempat adalah masih kurangnya pemahaman karena minimnya sosialisasi terkait dengan AKIP. Yang kelima adalah adanya keterbatasan SDM di bidang akuntabilitas kinerja pada unit-unit kerja. Nah, peran kepemimpinan yang diperlukan dalam pendukung terwujudnya AKIP SKPD sangatlah penting. Seorang pimpinan di level pejabat administrator dalam hal ini harus benar-benar memahami apa itu akuntabilitas kinerja. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mendorong terwujudnya AKIP pada unit kerja yang nantinya akan mendukung AKIP pada BKPSDM. Yang pertama adalah menyusun dan mendorong penyusunan peraturan terkait AKIP di internal BKPSDM. Yang kedua adalah mendorong pembangunan komitmen bersama. Yang ketiga adalah melaksanakan sosialisasi dan coaching ataupun mentoring secara masif terhadap pelaksanaan AKIP di unit-unit kerja. Selanjutnya adalah bersikap tegas terhadap aturan yang ada pada SAKIP. Salah satunya adalah pemberian reward dan punishment kepada ASN. Karena tanpa ini ASN akan menganggap bahwa akuntabilitas itu hanyalah untuk organisasi dan tidak membawa dampak bagi individu dalam organisasi. Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa peran dan komitmen pimpinan mulai dari level pimpinan tertinggi sampai dengan pimpinan di unit kerja sangatlah penting untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja di suatu OPD, dalam hal ini BKPSDM Kabupaten Banjar. Selanjutnya adalah manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah pendekatan struktur dalam mengelola sumber daya manusia dan organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja individu dan kinerja tim. Dalam konteks kepemimpinan, manajemen kinerja tidak hanya berfokus pada pencapaian hasil, tetapi juga pada pengembangan potensi sumber daya manusia secara optimal. Manajemen kinerja yang baik harus diawali dengan perencanaan yang baik. Ada beberapa poin inti dalam manajemen kinerja. Yang pertama adalah penetapan sasaran yang jelas dan terukur. Jangan sampai lagi-lagi kita merencanakan kegagalan di awal. Yang kedua adalah pemberian umpan balik yang konstruktif. Pengalaman manajerial mengajarkan bahwa umpan balik yang rutin dan konstruktif dalam bentuk dialog kinerja sangatlah penting dalam mendorong peningkatan kinerja. Karena dari sana kita bisa mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh tim maupun individu dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dari poin-poin inti manajemen kinerja tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa ketika manajemen kinerja sudah diawali dengan proses perencanaan yang baik, pemberian umpan balik yang konstruktif dalam bentuk dialog kinerja, pengembangan kompetensi berkelanjutan, maka bukan suatu keniscayaan lagi bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai secara maksimal dan optimal. Selanjutnya adalah standar pelayanan kinerja. Standar pelayanan kinerja merupakan patokan atau kriteria yang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh suatu organisasi.
BKPSDM Kabupaten Banjar sebagai salah satu SKPD yang memberikan layanan kepada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Banjar dituntut untuk memiliki standar pelayanan kinerja yang bagus. Standar pelayanan sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh BKPSDM kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Banjar adalah ASN yang ada di Kabupaten Banjar, itu bisa memenuhi atau bahkan melampaui harapan. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam menetapkan standar layanan yang ada di BKPSDM adalah yang pertama, penetapan standar harus realistis dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah implementasi dan pemantauan standar harus konsisten. Konsistensi dalam penerapan standar pelayanan sangat penting untuk mempertahankan kualitas. Pemantauan rutin, evaluasi berkala terhadap standar pelayanan yang ada pada BKPSDM, baik itu standar pelayanan terkait dengan pengelolaan kenaikan pangkat, cuti, izin belajar, tugas belajar, kenaikan jabatan fungsional harus, dan layanan-layanan kepegawaian lainnya harus kami lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa layanan itu sudah sesuai dengan kemauan pelanggan dan memastikan bahwa apakah standar pelayanan kami memerlukan perbaikan serta memberikan dasar untuk inovasi layanan. Selanjutnya adalah respon terhadap umpan balik pelanggan. Respon yang cepat dan tepat terhadap umpan balik pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Demikian pemaparan hasil lesson learn klaster 1 studi kasus pada bidang pengembangan karir dan mutasi BKPSDM Kabupaten Banjar. Rumput gajah, lebat berduri. Saya Adijah pamit undur diri. Mohon masukan dan arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.